Setiap individu pasti memiliki berbagai masalah, mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar, yang mengakibatkan berbagai dampak, di antaranya yaitu depresi. Lalu, apa sih depresi itu? Yuk kita bahas. Jadi, depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah, dan tidak berarti. Sehingga seluruh proses mental seperti berpikir, berperasaan, dan perilaku tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal. Nah, sebagai contoh, seorang siswa mengikuti organisasi sejak ia awal sekolah, yakni sejak kelas 1 SMA. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin tua kelasnya, dia menjadi kewalahan untuk mengatur waktu antara belajar, tugas sekolah, organisasi, tugas di organisasi, serta tanggung jawab di organisasi tersebut. Hal ini membuat beban pikiran yang tidak bisa terselesaikan baginya. Dia belum bisa mengatur waktu dan memiliki tekanan di berbagai lembaga, baik itu di sekolah maupun di organisasi, yang membuat siswa tersebut memiliki gangguan mood, kondisi emosional yang berkepanjangan. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Nah, hal pertama yang harus dilakukan ialah merubah pola hidup, seperti berolahraga, mengatur pola makan, berdoa, memiliki keberanian untuk berubah, dan rekreasi. Nah, selain upaya-upaya dari dalam diri yang dilakukan oleh siswa tersebut, upaya yang harus siswa lakukan dalam bidang pemulihan secara klinis ialah yang pertama, terapi psikologi. Adapun beberapa terapi psikologis yang dapat dilakukan ialah yang pertama, terapi interpersonal, konseling kelompok dan dukungan sosial, terapi humor, serta terapi kognitif atau CBT. Namun sebelum depresi itu terjadi, ada pun cara untuk mencegahnya nih guys. Yang pertama, bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, tidak menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain saat kita melakukan sesuatu kesalahan dan mengalami kegagalan. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain. Yang keempat, rutin melakukan olahraga dan kegiatan outdoor lainnya. Yang kelima, tidak terlalu menyesali suatu kejadian, bersikap tenang dan tidak mudah marah. Kemudian, bangunlah harga diri dan mencoba bersikap dan berpikir positif. Lalu tidak menyendiri, tidak menjauhkan diri dari pergaulan, lebih bersosialisasi, dan melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar. Dan yang paling penting, lebih religius, yakni mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, kenapa sih masyarakat awam harus mencegah adanya depresi? Karena dampak dari depresi itu dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, yakni merugikan individu yang mengalaminya loh guys. Yuk cari tahu apa itu dampaknya. Dampak yang pertama adalah bunuh diri. Ya, orang yang menderita depresi memiliki perasaan kesepian, ketidakberdayaan, dan putus asa, sehingga mereka mempertimbangkan untuk membunuh dirinya sendiri. Dampak yang kedua adalah gangguan tidur atau insomnia. Gangguan tidur dan depresi biasanya cenderung muncul bersamaan. 80% dari orang yang menderita depresi mengalami insomnia atau kesulitan tidur, dan 15% orang lainnya mengalami depresi dengan tidur yang berlebihan. Kesulitan untuk tidur dianggap sebagai gejala gangguan mood. Dampak yang ketiga ialah gangguan interpersonal, di mana individu yang mengalami depresi cenderung mudah tersinggung, sedih yang berkepanjangan, sehingga cenderung menarik diri dan menjauhkan diri dari orang lain. Terkadang juga mereka menyalahkan orang lain. Hal ini menyebabkan hubungan dengan orang lain maupun lingkungan sekitar menjadi tidak baik. Dampak yang keempat adalah gangguan dalam pekerjaan, di mana orang yang depresi kemungkinan dipecat atau penderita itu sendiri mengundurkan diri mereka.
Orang yang menderita depresi cenderung memiliki motivasi yang menurun untuk melakukan aktivitas ataupun minat pekerjaan dalam kehidupan sehari-harinya. Gangguan yang kelima adalah gangguan pola makan. Depresi dapat menyebabkan gangguan pola makan atau sebaliknya, gangguan pola makan juga dapat menyebabkan depresi. Pada penderita depresi terdapat dua kecenderungan umum mengenai pola makan, yaitu secara nyata mempengaruhi berat tubuh manusia, yakni tidak selera makan, keinginan makan makanan yang manis yang bertambah. Dan yang terakhir, yakni adanya perilaku-perilaku yang merusak. Beberapa orang yang menderita depresi memiliki perilaku yang merusak seperti agresivitas dan kekerasan, menggunakan obat-obatan terlarang dan alkohol, serta perilaku merokok yang berlebihan. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, dan kalian sudah merasakan nih beberapa ciri-cirinya, seperti gangguan mood, kondisi emosional yang berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, seperti berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Maka, segera untuk melakukan perubahan dalam diri untuk ke arah yang lebih positif, seperti yang sudah disampaikan tadi. Dan jangan lupa untuk mengkonsultasikannya ke ahli profesi psikologi ya. Atau kalau kalian punya kendala nih, ceritakan aja apa yang kalian rasakan ke orang terdekat, supaya beban yang kalian rasakan terasa lebih ringan. Nah, segitu dulu ya guys dari kami. Terima kasih. Salam mental sehat.